Suasana di dalam kediaman keluarga besar Wijaya terasa sangat tegang pagi itu, ketika sinar matahari mulai menembus jendela kaca besar yang menghadap ke taman belakang yang tertata rapi. Elina berdiri dengan tenang di dapur sambil menyiapkan teh melati kesukaan ibu mertuanya tanpa menunjukkan sedikit pun rasa gugup, meskipun dia tahu badai besar akan segera datang menerjang hidupnya yang tampak tenang selama ini. Tangannya yang lentur bergerak dengan sangat efisien saat menyeduh daun teh berkualitas tinggi tersebut, memastikan suhu air berada pada tingkat yang paling sempurna, agar aroma alaminya keluar secara maksimal bagi sang nyonya rumah. Nyonya Sarah melangkah masuk ke ruang makan dengan suara sepatu hak tingginya yang bergema keras di atas lantai marmer yang mengkilap menunjukkan otoritas dan keangkuhan yang telah menjadi ciri khasnya selama puluhan tahun memimpin keluarga. Dia memandang Elina dengan tatapan penuh penghinaan seolah menantu perempuannya itu hanyalah debu yang tidak sengaja terbawa angin masuk ke dalam istananya yang mewah dan sangat eksklusif bagi kalangan bangsawan kota. Elina hanya menundukkan kepalanya sedikit sebagai tanda hormat yang tulus, namun matanya tetap memancarkan kecerdasan dan ketenangan yang luar biasa yang seringkali disalahartikan oleh keluarga tersebut sebagai bentuk kelemahan atau kepatuhan yang buta. Ibu mertuanya itu kemudian menghempaskan tumpukan foto di atas meja kayu jati yang ukirannya sangat rumit sambil memberikan senyuman sinis yang menyiratkan kemenangan besar atas rencananya yang telah disusun dengan sangat rapi sejak lama. Foto-foto tersebut menunjukkan Adrian putra kesayangannya sedang duduk sangat dekat dengan seorang wanita muda yang cantik dan elegan yang dikenal luas sebagai Clarissa, sang pewaris tunggal dari sebuah dinasti bisnis yang sangat berpengaruh. Nyonya Sarah berdeham dengan suara yang sengaja dikeraskan untuk menarik perhatian penuh dari Elina yang masih tetap fokus menuangkan teh ke dalam cangkir porselen putih yang sangat tipis dan mahal harganya itu. Kamu harus menyadari posisi dirimu yang sebenarnya di rumah ini karena keluarga kami tidak memerlukan seorang menantu yang hanya bisa memasak dan mengurus rumah tangga tanpa memberikan keuntungan finansial atau koneksi politik. Adrian layak mendapatkan pendamping yang setara dengan status sosialnya yang tinggi dan Clarissa adalah jawaban sempurna untuk membawa perusahaan keluarga kita menuju puncak kejayaan yang baru di pasar internasional yang sangat kompetitif. Aku sudah menyiapkan semua dokumen perceraian yang diperlukan, dan aku ingin kamu menandatanganinya sekarang juga tanpa perlu membuat drama yang memalukan, karena namamu tidak akan pernah pantas bersanding dengan nama besar keluarga Wijaya. Elina meletakkan teko teh dengan perlahan tanpa menimbulkan suara dentingan sedikit pun lalu dia menatap lurus ke arah mata Nyonya Sarah dengan pandangan yang begitu dalam, hingga membuat wanita tua itu merasa sedikit tidak nyaman. Tidak ada air mata yang jatuh atau suara isak tangis yang pecah dari bibir Elina, melainkan hanya sebuah senyuman tipis yang sangat misterius, yang sulit untuk diartikan oleh siapapun yang melihatnya. Dia mengambil dokumen yang disodorkan padanya lalu membacanya dengan sangat teliti baris demi baris memastikan bahwa tidak ada satupun detail yang terlewatkan sebelum dia membuat keputusan besar yang akan mengubah segalanya. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan tersebut selama beberapa menit, sementara Nyonya Sarah terus mendengus, tidak sabar sambil mengetukkan jari-jarinya yang dihiasi cincin berlian besar ke permukaan meja yang dingin dan keras. Adrian tiba-tiba muncul dari balik pintu dengan wajah yang tampak sangat kusut dan penuh dengan rasa bersalah. Namun dia tetap tidak berani menentang keinginan ibunya yang sangat dominan dalam segala aspek kehidupannya. Pria itu menghindari kontak mata dengan istrinya sendiri seolah-olah Elina adalah orang asing yang baru saja dia temui di pinggir jalan dan tidak memiliki sejarah cinta yang panjang dengannya selama 3 tahun terakhir ini. Ibu benar bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibangun di atas ketidakcocokan status. Namun aku ingin Anda tahu bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh seberapa banyak harta yang mereka miliki di dalam bank. Aku akan menandatangani surat ini bukan karena aku menyerah pada ancaman Anda, tetapi karena aku menyadari bahwa tempat ini sudah tidak lagi layak untuk menampung prinsip hidupku yang menjunjung tinggi integritas dan kehormatan. Elina mengambil pena perak dari atas meja lalu dengan gerakan tangan yang sangat tegas dan mantap dia membubuhkan tanda tangannya di atas kertas putih tersebut, tanpa ada keraguan sedikit pun dalam jiwanya. Nyonya Sarah tertawa puas sambil menyambar dokumen tersebut seolah-olah dia baru saja memenangkan sebuah pertempuran besar melawan musuh yang sangat tangguh.
meskipun Elina tidak pernah sekalipun melakukan perlawanan secara fisik. Wanita tua itu tidak menyadari bahwa dengan tanda tangan tersebut, Elina sebenarnya baru saja melepaskan belenggu yang selama ini menahan kekuatan aslinya yang tersembunyi jauh di bawah permukaan identitas sebagai seorang istri yang sederhana. Adrian hanya berdiri terpaku di pojok ruangan melihat istrinya yang selama ini dia anggap lemah kini berdiri dengan tegak dan memancarkan aura kepemimpinan yang belum pernah dia lihat sebelumnya pada wanita manapun. Sebelum aku pergi dari rumah ini, aku ingin memberikan satu peringatan kecil kepada Anda berdua, bahwa terkadang apa yang tampak seperti emas di permukaan bisa jadi hanyalah besi berkarat yang dipoles dengan sangat rapi. Kalian begitu berambisi untuk mengejar kekayaan dari keluarga Clarissa sampai kalian lupa untuk memeriksa apakah pondasi yang mereka miliki benar-benar sekuat yang kalian bayangkan selama ini di dalam pikiran sempit kalian. Elina berjalan menuju kamarnya untuk mengambil sebuah koper kecil yang sudah dia siapkan sejak semalam, seolah dia sudah memprediksi bahwa hari ini akan tiba dengan segala drama yang telah dipentaskan oleh ibu mertuanya. Para pelayan di rumah itu hanya bisa menatap dengan sedih saat Elina melangkah keluar melalui pintu utama tanpa membawa banyak barang mewah yang selama ini diberikan oleh keluarga Wijaya sebagai bentuk formalitas belaka. Mereka semua tahu betapa baiknya hati Elina, namun mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan perintah kejam dari Nyonya Sarah yang memegang kendali atas pekerjaan dan mata pencaharian mereka semua di rumah tersebut. Elina berhenti sejenak di ambang pintu, lalu menghirup udara segar pagi hari dengan perasaan lega yang sangat luar biasa, seolah-olah beban berat yang selama ini menindih bahunya telah lenyap seketika. Nyonya Sarah berteriak dari dalam rumah mengatakan bahwa Elina jangan pernah bermimpi untuk bisa kembali lagi ke lingkungan elit ini, karena aksesnya sudah ditutup selamanya, dan dia akan segera jatuh miskin tanpa perlindungan keluarga. Elina tidak menoleh ke belakang sedikit pun, karena fokusnya sekarang adalah menuju sebuah mobil hitam mewah yang sudah menunggunya di ujung jalan yang sangat jauh dari jangkauan pandangan mata Nyonya Sarah. Sopir mobil tersebut segera turun dan membungkuk dengan sangat hormat seolah-olah dia sedang menyambut seorang ratu yang baru saja kembali dari medan perang yang sangat melelahkan namun membuahkan hasil yang memuaskan. Selamat datang kembali Nyonya Besar, karena semua persiapan untuk pengambilalihan pasar modal sudah selesai dilakukan, dan tim kami hanya tinggal menunggu instruksi terakhir dari Anda untuk memulai serangan strategis yang telah direncanakan. Elina masuk ke dalam mobil tersebut lalu membuka laptopnya dan melihat grafik perdagangan saham yang menunjukkan pergerakan turun pada perusahaan milik keluarga Wijaya yang selama ini dia kelola secara diam-diam dari balik layar. Matanya berkilat dengan kecerdasan yang tajam saat dia mulai mengetikkan beberapa perintah rahasia yang akan membuat semua orang yang telah meremehkannya merangkak memohon ampunan dalam waktu yang tidak akan lama lagi. Nyonya Sarah berdiri di balkon lantai 2, sambil memegang segelas sampanye mahal dan memandang kepergian Elina dengan perasaan kemenangan yang meluap-luap, seolah dunia kini berada sepenuhnya di bawah kendali tangannya yang haus kekuasaan. Dia merasa sangat bangga karena berhasil menyingkirkan penghalang terbesar bagi ambisinya untuk menyatukan kekuatan finansial keluarga Wijaya dengan dinasti bisnis milik keluarga Clarissa yang selama ini menjadi impian bagi banyak kalangan konglomerat di kota besar tersebut. Baginya Elina hanyalah sebuah kesalahan kecil dalam sejarah keluarga yang harus segera dihapuskan agar tidak meninggalkan noda pada reputasi mereka yang sangat mereka jaga dengan segala cara yang ada di dunia ini. Adrian mendekati ibunya dengan langkah yang ragu-ragu karena hatinya masih merasa sedikit kosong setelah melihat sorot mata istrinya yang begitu tenang saat menandatangani surat perceraian yang sangat kejam dan tidak adil itu. Meskipun dia sangat mencintai kemewahan dan jabatan yang diberikan oleh ibunya, namun ada bagian kecil di dalam jiwanya yang tahu bahwa Elina adalah satu-satunya orang yang benar-benar tulus mencintainya tanpa syarat apapun. Namun rasa takutnya terhadap otoritas Nyonya Sarah jauh lebih besar daripada rasa cintanya, sehingga dia memilih untuk tetap diam dan mengikuti arus rencana besar yang telah disusun untuk masa depannya yang gemilang. Hapus wajah sedihmu itu Adrian, karena hari ini adalah awal dari kejayaan sejati bagi perusahaan kita, dan kamu akan segera menyadari bahwa Clarissa adalah wanita yang jauh lebih berguna daripada Elina yang membosankan.
Kita harus segera mempersiapkan pertemuan besar dengan keluarga Clarissa malam ini untuk membahas detail teknis mengenai merger perusahaan yang akan membuat nilai saham kita melonjak tinggi di lantai bursa internasional besok pagi. Jangan pernah lagi menyebut nama wanita itu di rumah ini karena dia sudah menjadi bagian dari masa lalu yang tidak berarti dan kita harus fokus pada masa depan yang sangat cerah ini. Nyonya Sarah tidak membuang waktu sedikit pun dan segera memerintahkan para pelayan untuk membuang semua barang yang masih tersisa milik Elina ke tempat sampah, seolah-olah ingin menghapus setiap jejak keberadaan wanita itu selamanya. Dia juga menyuruh kepala pelayan untuk mengganti semua dekorasi kamar utama dengan selera Clarissa yang sangat mewah dan penuh dengan barang-barang bermerek luar negeri yang harganya selangit bagi orang biasa, namun tidak berarti bagi mereka. Ambisi yang menyelimuti pikiran wanita tua itu membuatnya buta terhadap tanda-tanda kecil yang menunjukkan bahwa kondisi pasar saat ini sedang mengalami fluktuasi yang sangat aneh dan tidak terduga sama sekali. Sementara itu, di sebuah gedung perkantoran pusat yang menjulang tinggi di tengah kota, Elina melangkah masuk ke ruang rapat utama dengan gaya yang sangat berbeda jauh dari penampilannya saat masih menjadi menantu keluarga Wijaya. Dia kini mengenakan setelan bisnis berwarna hitam yang sangat elegan dengan potongan yang sempurna menonjolkan karismanya sebagai seorang pemimpin yang disegani di dunia keuangan internasional yang penuh dengan serigala lapar. Semua staf senior yang berada di ruangan itu segera berdiri memberikan penghormatan tertinggi kepada pemimpin mereka yang selama ini hanya memberikan instruksi melalui komunikasi terenkripsi demi menjaga kerahasiaan identitas aslinya dari musuh-musuh bisnisnya. Laporan terbaru menunjukkan bahwa keluarga Wijaya mulai memindahkan sebagian besar aset likuid mereka untuk mendukung proyek kerjasama dengan keluarga Clarissa, tanpa melakukan audit yang mendalam terhadap laporan keuangan perusahaan calon mitra mereka tersebut. Ini adalah kesalahan fatal yang sangat klasik bagi orang-orang yang terlalu serakah karena mereka hanya melihat angka-angka besar di atas kertas, tanpa memeriksa lubang besar yang menganga di balik struktur permodalan perusahaan. Elina duduk di kursi utama lalu membuka dokumen digital yang berisi semua data rahasia mengenai kebangkrutan tersembunyi yang sedang dialami oleh keluarga Clarissa akibat investasi gagal di pasar komoditas global beberapa bulan lalu. Elina memberikan instruksi kepada timnya untuk mulai melakukan aksi jual pendek terhadap saham-saham yang terkait dengan jaringan bisnis keluarga Wijaya secara perlahan agar tidak memicu kecurigaan prematur dari otoritas bursa. Namun, cukup untuk menekan harga. Dia tahu bahwa Nyonya Sarah akan melakukan segala cara untuk menjaga harga saham tetap stabil, termasuk dengan meminjam dana dalam jumlah besar dari bank-bank internasional dengan menggunakan jaminan aset tetap keluarga yang sangat berharga. Elina tidak merasa dendam, namun dia ingin memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana rasanya jatuh dari ketinggian akibat kesombongan dan penilaian yang salah terhadap orang-orang yang dianggap remeh karena kesederhanaan mereka yang tulus. Di tempat lain, Clarissa sedang duduk di depan cermin sambil merias wajahnya dengan sangat hati-hati untuk pertemuan makan malam yang sangat krusial bagi kelangsungan hidup keluarganya yang sebenarnya sedang berada di ujung tanduk. Ayahnya telah memberikan peringatan keras bahwa jika kesepakatan dengan keluarga Wijaya gagal malam ini, maka seluruh aset mereka akan disita oleh bank dan mereka akan jatuh ke dalam jurang kemiskinan yang memalukan. Clarissa merasa sangat tertekan, namun dia tetap harus berakting sebagai seorang putri konglomerat yang sukses dan penuh percaya diri demi menarik simpati, serta kepercayaan penuh dari Nyonya Sarah dan juga Adrian yang lugu. Makan malam yang diadakan di restoran paling eksklusif di kota itu berlangsung dengan penuh kemewahan yang dipaksakan, di mana setiap kata yang diucapkan oleh kedua belah pihak mengandung motif tersembunyi dan kepura-puraan yang sangat rapi. Nyonya Sarah terus memuji kecantikan dan kecerdasan Clarissa sambil membayangkan betapa kuatnya posisi mereka nanti setelah kedua perusahaan ini resmi menjadi satu kesatuan besar yang tidak akan tertandingi oleh siapapun. Adrian mencoba untuk bersikap ramah, namun pikirannya terus melayang teringat pada percakapan terakhirnya dengan Elina yang mengatakan bahwa apa yang tampak seperti emas bisa jadi hanyalah besi berkarat yang dipoles dengan sangat baik. Saat suasana makan malam mencapai puncaknya, Nyonya Sarah mengusulkan agar proses penandatanganan nota kesepahaman dilakukan lebih cepat dari jadwal semula agar mereka bisa segera mengumumkan berita besar ini kepada media massa pada esok hari.
Ayah Clarissa menyetujui usulan tersebut dengan mata yang berkilat penuh kegembiraan karena dia tahu bahwa dana dari keluarga Wijaya akan segera mengalir masuk untuk menutupi semua hutang-hutangnya yang sudah jatuh tempo sejak bulan lalu. Mereka semua merasa sangat senang dan merayakan kesepakatan tersebut dengan bersulang menggunakan anggur merah tertua yang ada di ruang penyimpanan restoran tersebut. Tanpa menyadari bahwa sebuah badai besar sedang bersiap untuk menghancurkan mereka. Di balik layar, Elina memantau semua pergerakan mereka melalui layar monitor besar, dan dia tersenyum saat melihat bahwa mangsanya telah masuk sepenuhnya ke dalam jebakan yang mereka buat sendiri karena keserakahan yang tidak berujung. Dia memberikan perintah terakhir kepada asisten pribadinya untuk menyiapkan berkas-berkas hukum yang akan dia gunakan untuk mengambil alih aset-aset utama keluarga Wijaya saat perusahaan mereka mulai goyah akibat beban hutang yang tidak terbayar. Elina ingin memastikan bahwa saat semuanya runtuh nanti tidak akan ada satupun celah bagi Nyonya Sarah untuk melarikan diri dari konsekuensi hukum dan finansial yang harus dia tanggung akibat perbuatannya yang kejam. Malam itu berakhir dengan penuh senyum kemenangan palsu di wajah Nyonya Sarah dan keluarga Clarissa, sementara di tempat lain Elina sedang merencanakan langkah selanjutnya untuk menunjukkan siapa sebenarnya penguasa pasar yang sesungguhnya. Konflik ini baru saja dimulai dan setiap karakter di papan catur ini sudah menempati posisi mereka masing-masing, menunggu saat yang tepat untuk melakukan serangan balik yang akan menentukan nasib akhir mereka selamanya. Elina memejamkan matanya sejenak, sambil membayangkan wajah kaget Nyonya Sarah saat mengetahui bahwa orang yang paling dia hina adalah orang yang memegang kunci kehidupan dan kematian dari seluruh kerajaan bisnis keluarganya yang dia banggakan itu. Sinar matahari pagi yang cerah masuk melalui jendela besar kantor pusat grup perusahaan Elina, memberikan nuansa emas pada meja kerja mahoni, yang di atasnya tertata rapi berbagai laporan analisis pasar yang sangat krusial. Elina duduk dengan tegak. Jari-jarinya yang lentur menari di atas papan ketik komputer dengan kecepatan yang mengagumkan. Sementara pikirannya bekerja jauh melampaui angka-angka yang berkedip di layar monitor besar di hadapannya. Dia telah memulai langkah pertama dari strategi jangka panjangnya untuk membongkar kedok keluarga Clarissa yang selama ini dikenal sebagai raksasa ekonomi. Padahal sebenarnya mereka hanyalah cangkang kosong yang sedang menunggu saat kehancuran total di bawah tekanan hutang. Sementara itu, di kediaman keluarga Wijaya, suasana pesta masih terasa sangat kental dengan dekorasi bunga-bunga impor yang harganya sangat fantastis, memenuhi setiap sudut ruangan utama untuk merayakan pertunangan Adrian dan Clarissa. Nyonya Sarah mondar-mandir dengan penuh kebanggaan. Sesekali memberikan instruksi tajam kepada para pelayan agar memastikan setiap detail acara malam ini harus terlihat sempurna, tanpa ada cacat sedikit pun yang bisa merusak citranya. Dia merasa telah memenangkan pertaruhan besar dalam hidupnya, karena berhasil menjodohkan putranya dengan seorang wanita yang dia anggap memiliki kasta yang sama. Tanpa pernah menyadari bahwa keputusan ini akan menjadi awal dari bencana yang sangat mengerikan. Clarissa duduk di ruang rias mewah. Namun wajahnya yang cantik tampak pucat pasi saat dia menatap pantulan dirinya di cermin besar yang berbingkai emas murni, peninggalan leluhur keluarga Wijaya yang sangat berharga. Dia baru saja menerima pesan rahasia dari ayahnya bahwa Bank Sentral mulai membekukan beberapa rekening utama mereka karena adanya dugaan manipulasi laporan keuangan yang sangat serius dan bisa berujung pada penjara. Harapan satu-satunya bagi Clarissa adalah segera melangsungkan pernikahan dengan Adrian agar dia bisa mengakses dana cadangan keluarga Wijaya untuk menutupi lubang besar yang telah diciptakan oleh ayahnya selama bertahun-tahun dalam mengelola bisnis keluarga. Nyonya Sarah masuk ke ruang rias dengan senyum lebar, mengenakan kalung berlian yang sangat mencolok. Lalu mengelus bahu Clarissa dengan kasih sayang yang sebenarnya didasari oleh motif ekonomi yang sangat licik dan egois. Kamu terlihat sangat cantik hari ini, menantuku tersayang. Dan aku yakin setelah malam ini, semua orang di kota ini akan berlutut di bawah kaki kita saat melihat persatuan dua kekuatan besar ini. Clarissa hanya bisa tersenyum getir.
Mencoba menyembunyikan rasa takut yang luar biasa di balik lapisan kosmetik tebal yang diaplikasikan oleh penata rias profesional yang disewa khusus untuk acara yang sangat mewah ini. Di sisi lain kota, Elina mengamati pergerakan pasar melalui sistem perdagangan internal yang menunjukkan bahwa saham keluarga Wijaya mulai mengalami fluktuasi yang tidak stabil akibat rumor mengenai kesehatan finansial mitra bisnis baru mereka. Dia tahu bahwa publik mulai mencium bau busuk dari laporan keuangan keluarga Clarissa. Namun Nyonya Sarah yang sombong masih saja bersikeras menutupi kenyataan tersebut dengan pamer kemewahan yang sebenarnya sudah tidak mereka miliki. Elina memberikan instruksi kepada asistennya untuk tetap diam dan tidak melakukan intervensi apapun sampai acara puncak pertunangan malam ini berlangsung. Agar kehancuran mereka terasa jauh lebih dramatis dan memberikan efek jera. Adrian berjalan masuk ke ruangan dengan setelan jas khusus yang membuatnya terlihat seperti pangeran. Namun matanya terus mencari sosok Elina di dalam pikirannya. Sebuah kerinduan yang sangat aneh yang mulai menyiksa batinnya setiap saat. Meskipun dia telah setuju untuk menikahi Clarissa demi kepentingan perusahaan, dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa kedamaian yang dia rasakan saat bersama Elina tidak pernah bisa digantikan oleh kemewahan apapun di dunia. Nyonya Sarah yang melihat keraguan di wajah putranya segera memperingatkan dengan nada suara yang sangat dingin, agar Adrian tidak lagi memikirkan mantan istrinya yang dia anggap sebagai pembawa sial bagi keluarga Wijaya. Pertemuan antara Nyonya Sarah dan ayah Clarissa berlangsung di ruang kerja pribadi, di mana mereka saling bertukar dokumen rahasia yang berisi janji-janji kosong mengenai dukungan modal dan ekspansi pasar yang sebenarnya mustahil untuk dilakukan. Ayah Clarissa, seorang pria paruh baya yang tampak sangat licin dalam berbicara, mencoba meyakinkan Nyonya Sarah bahwa penurunan saham mereka hanyalah permainan spekulan kecil yang tidak akan berpengaruh pada fundamental bisnis mereka. Nyonya Sarah yang sudah terlanjur terobsesi dengan kekuasaan mempercayai setiap kata yang diucapkan oleh pria itu tanpa melakukan verifikasi mandiri yang seharusnya menjadi prosedur standar dalam setiap transaksi bisnis berskala besar. Seperti ini, malam mulai turun menyelimuti kota, dan para tamu undangan dari kalangan elit mulai berdatangan ke rumah keluarga Wijaya, di mana setiap orang datang membawa agenda tersendiri sambil mengenakan topeng keramahan yang sangat palsu. Elina, yang mendapatkan undangan khusus sebagai perwakilan dari lembaga investasi global tanpa mencantumkan nama aslinya, bersiap untuk hadir dengan penampilan yang akan membuat semua orang tercengang melihat transformasi luar biasa yang terjadi. Dia memilih gaun berwarna biru tua yang elegan namun tegas, mencerminkan kepribadiannya yang baru, yang bukan lagi sebagai menantu yang tertindas, melainkan sebagai penguasa ekonomi yang memiliki kendali penuh atas nasib banyak orang. Saat Elina melangkah turun dari mobil mewahnya di depan gerbang kediaman Wijaya, para jurnalis foto segera menyerbu untuk mengambil gambar wanita misterius yang memancarkan aura otoritas yang begitu kuat dan sangat mempesona tersebut. Namun, Elina tetap melangkah dengan tenang tanpa memedulikan kilatan lampu kamera, karena tujuannya malam ini bukanlah untuk mencari ketenaran, melainkan untuk menyaksikan secara langsung awal dari kejatuhan orang-orang yang telah berkhianat. Dia masuk ke dalam aula utama dengan langkah yang sangat anggun. Dan seketika itu juga suasana ruangan yang tadinya bising oleh tawa para bangsawan mendadak menjadi hening karena kehadiran sosok yang sangat berwibawa. Nyonya Sarah yang sedang berdiri di tengah aula segera menoleh dan menyipitkan matanya, mencoba mengenali siapa wanita yang berani mencuri perhatian tamu undangan dari calon menantunya yang seharusnya menjadi bintang utama malam ini. Ketika dia menyadari bahwa wanita itu adalah Elina, wajah Nyonya Sarah berubah menjadi merah padam karena kemarahan yang meluap-luap. Namun dia harus tetap menjaga etika di depan para tamu penting yang hadir di sana. Dia mendekat ke arah Elina dengan langkah yang tergesa-gesa, bermaksud untuk segera mengusir wanita itu, sebelum dia sempat melakukan sesuatu yang bisa mempermalukan keluarga Wijaya di hadapan publik yang sangat haus akan gosip. Beraninya kamu menginjakkan kaki di rumah ini lagi setelah aku mengusirmu seperti sampah yang tidak berguna. Apakah kamu belum puas mencoba mencari simpati dari putraku yang sekarang sudah bahagia dengan wanita terhormat?
Elina hanya menatap Nyonya Sarah dengan pandangan datar yang sangat tajam. Tanpa ada sedikit pun rasa takut atau terintimidasi oleh suara keras wanita tua, yang sedang dikuasai oleh rasa sombong yang sangat tinggi itu. Kehadiran Elina di sana sebenarnya adalah bagian dari rencana besar untuk memberikan kejutan yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir dalam acara pertunangan yang sangat palsu ini. Suasana di dalam aula utama kediaman keluarga Wijaya seketika menjadi sangat sunyi saat Elina tetap berdiri tegak dengan senyum tipis yang memancarkan kekuatan yang tidak tergoyahkan oleh hinaan Nyonya Sarah. Semua mata tamu undangan yang berasal dari kalangan pengusaha sukses dan pejabat tinggi kini tertuju pada konfrontasi antara sang nyonya rumah yang emosional dan tamu misterius yang tampak sangat berwibawa. Elina tidak segera menjawab serangan verbal tersebut, melainkan dia memperbaiki posisi tas tangan mewahnya sambil memberikan tatapan yang sangat dalam kepada mantan ibu mertuanya yang tampak semakin kehilangan kendali diri di depan umum. Ketegangan yang tercipta di udara terasa begitu kental hingga suara detak jam dinding besar di sudut ruangan pun seolah terdengar lebih keras dari biasanya bagi semua orang yang sedang menonton. Nyonya Sarah yang merasa diabaikan kembali berteriak dengan suara yang lebih tajam memerintahkan petugas keamanan untuk segera menyeret Elina keluar dari properti pribadinya karena menganggap kehadirannya sebagai penghinaan terhadap martabat keluarga. Namun para petugas keamanan tersebut tampak ragu karena mereka melihat pin emas khusus yang tersemat di gaun Elina yang menandakan bahwa dia adalah tamu kehormatan dengan tingkat protokol yang sangat tinggi. Adrian yang mendengar keributan itu segera menghampiri ibunya dengan wajah penuh kebingungan. Namun saat matanya bertemu dengan mata Elina, dia merasa jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat karena aura yang dipancarkan wanita itu benar-benar berbeda. Elina yang dulu selalu menunduk kini berdiri seperti seorang ratu yang sedang meninjau wilayah kekuasaannya dengan penuh ketenangan yang sangat mengintimidasi siapapun yang berani menantangnya. Clarissa yang baru saja keluar dari ruang rias untuk bergabung dalam acara inti terhenti seketika di tangga besar saat pandangannya tertuju pada sosok wanita berbaju biru tua di tengah aula. Wajahnya yang tadi cantik dengan polesan riasan mahal mendadak berubah menjadi sangat pucat seperti kertas putih tak berdarah dan tubuhnya mulai bergetar hebat tanpa alasan yang jelas bagi orang lain. Dia seolah melihat hantu dari masa lalunya yang paling rahasia muncul kembali untuk menagih janji atau menghancurkan seluruh kebohongan yang telah dia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun ini. Nyonya Sarah yang menyadari perubahan sikap calon menantunya itu segera merangkul bahu Clarissa sambil mencoba menenangkan wanita muda itu dengan kata-kata manis yang sebenarnya tidak lagi bisa masuk ke dalam pikirannya. Ibu, jangan berteriak seperti itu karena aku hadir di sini bukan sebagai mantan anggota keluarga ini, melainkan sebagai perwakilan sah dari konsorsium keuangan yang baru saja membeli seluruh hutang jatuh tempo perusahaan Anda. Elina mengucapkan kalimat tersebut dengan nada suara yang sangat jernih dan berwibawa, sehingga gema suaranya memantul ke seluruh penjuru ruangan, membuat Nyonya Sarah terbelalak kaget, seolah baru saja disambar petir di siang bolong. Informasi yang disampaikan oleh Elina bukan hanya sekadar gertakan karena dia kemudian mengeluarkan sebuah dokumen digital dari tabletnya yang menunjukkan bukti kepemilikan aset yang telah beralih tangan secara sah menurut hukum. Semua tamu undangan mulai berbisik-bisik dengan nada cemas menyadari bahwa kerajaan bisnis Wijaya yang mereka anggap kokoh ternyata sedang berada di ujung tanduk kehancuran finansial yang sangat memalukan. Nyonya Sarah mencoba tertawa dengan paksa untuk menutupi rasa takutnya yang mulai merayap naik dari dasar hatinya, sambil menuduh Elina sedang melakukan penipuan publik demi mendapatkan perhatian dari keluarga mereka kembali. Dia bersikeras bahwa Clarissa dan keluarganya memiliki dana yang lebih dari cukup untuk menutupi semua kewajiban perusahaan, dan bahwa kesepakatan malam ini akan menyelesaikan semua masalah yang sedang dihadapi secara instan. Namun saat dia berpaling kepada Clarissa untuk meminta dukungan moral, dia justru menemukan calon menantunya itu sedang memegangi pegangan tangga dengan sangat erat, seolah-olah dia akan jatuh pingsan kapan saja. Suasana pesta yang seharusnya meriah dengan tawa dan musik kini berubah menjadi ajang pembuktian kebenaran yang sangat pahit bagi keluarga Wijaya yang selama ini selalu mengandalkan kesombongan mereka.
Elina kemudian melangkah maju selangkah demi selangkah mendekati tangga tempat Clarissa berdiri, sementara orang-orang memberikan jalan dengan penuh rasa hormat dan sedikit rasa takut kepada wanita yang sangat berkuasa itu. Setiap langkah kaki Elina di atas lantai marmer terdengar seperti lonceng kematian bagi ambisi Nyonya Sarah yang ingin menguasai harta melalui jalur pernikahan politik yang sangat kotor dan penuh tipu daya. Dia menatap Clarissa dengan pandangan yang sulit diartikan, namun ada sedikit kilatan pengenalan di matanya yang membuat Clarissa semakin tidak berdaya untuk mempertahankan topeng kebangsawanannya di depan publik yang luas. Keheningan di dalam aula tersebut menjadi semakin mencekam saat semua orang menunggu tindakan apa yang akan diambil oleh Elina terhadap wanita yang akan menggantikan posisinya sebagai menantu keluarga Wijaya tersebut. Clarissa dengan suara yang hampir tidak terdengar mulai menggumamkan kata-kata permohonan maaf yang membuat Nyonya Sarah dan Adrian benar-benar terkejut karena tidak memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di depan mata mereka. Nyonya Sarah mencoba menarik tangan Clarissa agar berhenti bersikap lemah di depan Elina, namun wanita muda itu justru melepaskan diri dan mulai melangkah turun dengan lutut yang terasa sangat lemas. Seluruh tamu undangan menahan napas saat mereka menyaksikan peristiwa yang sangat tidak masuk akal sedang berlangsung di mana seorang pewaris tahta, bisnis besar tampak sangat ketakutan terhadap mantan menantu yang sebelumnya dianggap sampah. Dinamika kekuasaan di dalam ruangan itu telah bergeser sepenuhnya, dalam hitungan menit mengubah posisi pemangsa menjadi mangsa, dan posisi yang terhina menjadi penguasa yang sangat absolut dalam situasi ini. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Clarissa sampai di anak tangga terakhir dan berdiri tepat di hadapan Elina yang tetap menjaga ekspresi, wajahnya tetap netral tanpa menunjukkan kebencian atau kegembiraan atas penderitaan orang lain. Adrian mencoba mendekat untuk menengahi situasi, namun aura intimidasi yang keluar dari Elina membuatnya terhenti di tempat seolah-olah ada dinding transparan yang menghalangi langkahnya untuk maju lebih jauh lagi ke depan. Nyonya Sarah masih terus mengomel dengan kata-kata kasar tentang martabat keluarga, namun suaranya kini terdengar seperti rengekan anak kecil yang tidak memiliki arti apa-apa di tengah badai, kenyataan yang sangat keras. Semua orang di aula itu menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan momen bersejarah di mana sebuah rahasia besar akan segera terungkap dan menghancurkan segala tatanan sosial yang selama ini mereka yakini. Elina memandang Clarissa dengan penuh otoritas, lalu dia mulai menyebutkan beberapa kode rahasia yang hanya diketahui oleh kalangan terbatas di puncak piramida keuangan dunia, yang membuat mata Clarissa semakin membelalak karena kaget. Kode-kode tersebut merujuk pada operasi penyelamatan finansial masa lalu yang pernah dilakukan oleh seorang mentor misterius terhadap perusahaan keluarga Clarissa saat mereka hampir bangkrut total beberapa tahun yang lalu di luar negeri. Nyonya Sarah yang tidak mengerti apa-apa tetap mencoba memprovokasi Elina dengan mengatakan bahwa Elina hanya sedang meracau karena rasa iri yang mendalam terhadap kesuksesan yang akan diraih oleh keluarga Wijaya malam ini. Namun kata-kata Nyonya Sarah itu justru menjadi pemicu bagi Clarissa untuk melakukan tindakan yang akan menghancurkan seluruh sisa harga diri keluarga Wijaya di hadapan semua tamu undangan yang hadir. Clarissa menyadari bahwa tidak ada gunanya lagi berpura-pura di hadapan wanita yang sebenarnya memegang kendali atas seluruh eksistensinya dan masa depan keluarganya yang kini sedang berada dalam bahaya besar karena hutang. Dia tahu bahwa wanita di depannya ini bukan hanya sekadar mantan istri Adrian, melainkan sosok yang selama ini dia puja dan dia takuti di dalam dunia bisnis internasional yang sangat kejam. Dengan air mata yang mulai mengalir membasahi pipinya, Clarissa melepaskan semua atribut kemewahannya dan bersiap untuk mengakui kebenaran yang selama ini dia sembunyikan rapat-rapat dari Nyonya Sarah dan Adrian yang sombong. Semua orang di ruangan itu seolah berhenti bernapas saat mereka melihat Clarissa mulai membungkukkan badannya dengan sangat rendah, menunjukkan tingkat penghormatan yang hanya diberikan kepada seorang guru atau atasan yang sangat tinggi. Kedudukannya. Seluruh aula yang tadinya dipenuhi dengan bisik-bisik spekulasi mendadak senyap seperti kuburan ketika Clarissa, wanita yang dipuja-puja Nyonya Sarah sebagai penyelamat keluarga, tiba-tiba menjatuhkan dirinya di atas lantai marmer yang dingin tepat di depan kaki Elina. Tidak ada lagi keanggunan seorang pewaris tahta bisnis dalam gerakan tersebut.
Melainkan hanya ada ketakutan murni dan penghormatan yang begitu dalam, hingga ia mengabaikan semua mata yang menatapnya dengan penuh kebingungan dan rasa tidak percaya. Clarissa menundukkan kepalanya hingga menyentuh lantai. Suaranya gemetar hebat, namun cukup jelas untuk didengar oleh orang-orang di sekitarnya, saat ia mengucapkan kata-kata yang akan selamanya mengubah sejarah keluarga Wijaya di hadapan publik yang sangat tercengang. Ia menyebut Elina sebagai gurunya, sang penyelamat yang telah memberikannya kesempatan kedua di masa lalu. Sebuah pengakuan yang meruntuhkan semua klaim kehebatan diri yang selama ini ia pamerkan kepada Nyonya Sarah yang kini berdiri mematung. Nyonya Sarah merasakan dunianya seolah berputar dengan sangat cepat saat ia menyaksikan adegan yang sangat tidak masuk akal ini terjadi di tengah-tengah pesta pertunangan yang seharusnya menjadi momen kejayaannya yang paling tinggi. Ia mencoba melangkah maju dengan kaki yang goyah. Tangannya yang dipenuhi perhiasan mahal bergetar saat ia mencoba meraih bahu Clarissa untuk memaksanya berdiri dan berhenti mempermalukan keluarga mereka. Lebih jauh lagi di depan tamu undangan, "Apa yang kamu lakukan, Clarissa? Bangun sekarang juga dan jangan biarkan wanita rendah ini merasa menang, hanya karena sebuah sandiwara gila yang tidak masuk akal seperti ini." Teriak Nyonya Sarah dengan suara yang melengking tinggi, namun penuh dengan nada keputusasaan yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Namun Clarissa sama sekali tidak bergeming dari posisinya. Ia justru semakin merapatkan tubuhnya ke lantai sebagai tanda tunduk yang mutlak kepada otoritas Elina, yang selama ini ia sembunyikan dari pengetahuan publik internasional yang luas. Adrian berdiri terpaku beberapa meter dari sana. Wajahnya menunjukkan ekspresi antara tidak percaya, penyesalan, dan ketakutan yang mendalam saat ia mulai menyadari besarnya kesalahan yang telah ia lakukan terhadap istrinya, yang selama ini ia anggap biasa saja. Ia teringat akan semua saat di mana Elina mencoba memberikan saran-saran bisnis yang sangat cerdas, namun selalu ia abaikan karena ia lebih memilih mendengarkan ambisi buta ibunya yang hanya peduli pada status sosial semu. Sekarang pria itu menyadari bahwa selama ini ia telah hidup bersama seorang legenda hidup di dunia keuangan. Namun ia justru membiarkan wanita itu dihina dan diusir dari rumahnya sendiri. Seperti seorang pengemis yang tidak memiliki harga diri sedikit pun. Rasa malu yang sangat besar mulai menyelimuti batin Adrian saat ia melihat bagaimana semua tamu undangan kelas atas kini menatap keluarganya dengan pandangan penuh penghinaan dan tawa ejekan yang tertahan di balik telapak tangan mereka. Masing-masing, Elina tetap berdiri dengan sangat tenang. Ia tidak menunjukkan rasa bangga yang berlebihan atau niat untuk mengejek Clarissa yang sedang berlutut di depannya. Melainkan hanya ada tatapan dingin yang penuh dengan kebijaksanaan dan ketegasan. Ia meletakkan tangannya di atas bahu Clarissa dengan gerakan yang sangat ringan, namun mampu membuat wanita yang sedang ketakutan itu sedikit lebih tenang. Meskipun air mata masih terus mengalir membasahi lantai marmer yang mewah tersebut. "Berdirilah, Clarissa. Karena berlutut di sini tidak akan bisa menghapus semua kebohongan yang telah kamu bangun bersama ayahmu untuk menipu keluarga Wijaya, demi menutupi lubang hutang perusahaan kalian yang sudah tidak tertolong lagi." Elina mengucapkan kalimat itu dengan volume suara yang terukur, namun memiliki dampak yang sangat menghancurkan bagi reputasi Nyonya Sarah, yang selama ini sangat mendambakan kekayaan dari keluarga calon menantunya yang ternyata palsu tersebut. Nyonya Sarah yang mendengar pernyataan Elina mengenai kondisi finansial keluarga Clarissa, langsung merasakan jantungnya berdegup sangat kencang, hingga ia merasa sulit untuk bernapas di tengah kerumunan orang yang mulai mendekat untuk mendengar lebih jelas. Ia menoleh ke arah ayah Clarissa yang sejak tadi mencoba bersembunyi di balik pilar besar. Namun pria itu kini tampak sangat pucat dan tidak mampu memberikan pembelaan apapun untuk menyangkal kebenaran yang baru saja diungkapkan oleh Elina. Kenyataan pahit mulai menghantam kesadaran Nyonya Sarah bahwa ia telah mengusir menantu yang sebenarnya sangat berkuasa dan kaya raya, hanya untuk menyambut seorang penipu yang akan menyeret seluruh kerajaan bisnis keluarganya ke dalam jurang kehancuran total. Teriakan kemarahan yang tadinya meledak-ledak kini berubah menjadi isak tangis yang sangat menyedihkan saat wanita tua itu menyadari bahwa ia telah menghancurkan masa depan putranya sendiri dengan tangannya yang penuh dengan
keserakahan dan kesombongan tak berdasar. Para tamu undangan yang tadinya bersikap sangat hormat kepada Nyonya Sarah kini mulai menjauhkan diri secara perlahan. Seolah-olah wanita tua itu telah terjangkit penyakit menular yang sangat berbahaya bagi reputasi bisnis mereka yang sangat berharga. Elina kemudian mengeluarkan sebuah perangkat elektronik kecil dan menekan sebuah tombol yang menginstruksikan tim pengacaranya untuk segera masuk ke dalam aula, guna menyerahkan dokumen penyitaan aset secara resmi kepada pihak keluarga Wijaya yang sudah jatuh tempo. Tidak ada satupun orang yang berani menghentikan pergerakan Elina. Bahkan Adrian sekalipun hanya bisa berdiri membisu melihat rumah masa kecilnya kini secara resmi berpindah kepemilikan ke tangan wanita yang pernah ia buang dari hidupnya tanpa perasaan bersalah sedikit pun. Inilah puncak dari rencana strategis yang telah disusun oleh Elina. Sebuah pembalasan yang tidak menggunakan kekerasan fisik melainkan menggunakan kekuatan hukum dan kecerdasan finansial yang sangat absolut dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun di dunia ini. Clarissa akhirnya berdiri dengan bantuan salah satu asisten Elina. Ia menatap gurunya dengan pandangan penuh harap akan pengampunan. Meskipun ia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan adalah sebuah pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip yang pernah diajarkan oleh Elina dahulu. Elina menatapnya sejenak lalu berpaling ke arah Nyonya Sarah yang kini terduduk lemas di atas kursi emasnya. Terlihat 10 tahun lebih tua hanya dalam hitungan menit akibat guncangan mental yang sangat dahsyat dan mematikan tersebut. Saya pernah mengatakan kepada Anda bahwa apa yang tampak seperti emas di permukaan bisa jadi hanyalah besi berkarat. Namun Anda terlalu sibuk menilai orang dari kulitnya, sehingga Anda buta terhadap berlian yang ada di depan mata Anda. Elina mengucapkan kalimat terakhirnya di rumah itu sebelum ia berbalik arah dengan langkah yang mantap dan anggun, meninggalkan kekacauan yang sangat hebat di belakangnya, tanpa sedikit pun menoleh kembali ke masa lalu yang suram. Kejadian malam itu segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota melalui media sosial dan berita bisnis utama, menghancurkan sisa-sisa kredibilitas keluarga Wijaya dalam waktu yang sangat singkat, hingga tidak ada satupun bank yang mau memberikan pinjaman modal. Nyonya Sarah kini harus menghadapi kenyataan bahwa semua perhiasan dan rumah mewahnya akan segera disita. Dan ia akan dipaksa untuk tinggal di lingkungan yang jauh dari kemewahan yang selama ini menjadi satu-satunya tujuan hidupnya yang dangkal. Elina telah membuktikan bahwa kekuatan yang sesungguhnya bukan terletak pada teriakan atau hinaan, melainkan pada kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai dan memegang kendali atas nasib sendiri. Melalui pengetahuan dan persiapan yang matang selama bertahun-tahun. Di dalam mobil hitamnya yang melaju menjauh dari kediaman Wijaya, Elina melihat keluar jendela dengan perasaan yang sangat lega karena ia telah berhasil menyelesaikan satu babak penting dalam hidupnya dengan kemenangan yang sangat telak. Kekosongan yang menyesakan kini menyelimuti aula megah yang beberapa jam lalu masih dipenuhi oleh tawa penuh kepura-puraan dan aroma parfum mahal yang kini terasa seperti racun bagi penghuninya. Nyonya Sarah duduk di lantai marmer dengan rambut yang berantakan. Sementara matanya yang biasanya memancarkan kedinginan kini hanya menyisakan sorot kehampaan yang sangat menyedihkan. Saat melihat para petugas mulai memberi label penyitaan pada barang-barang antik miliknya, Adrian mencoba mendekati ibunya untuk memberikan kekuatan. Namun tangannya ditarik kembali karena ia menyadari bahwa dirinya sendiri pun tidak memiliki kekuatan apapun untuk menghadapi badai finansial yang sangat dahsyat ini. Tanpa bantuan Elina, keangkuhan yang selama puluhan tahun dibangun oleh keluarga Wijaya runtuh, seketika seperti istana pasir yang diterjang ombak besar. Meninggalkan puing-puing harga diri yang tidak mungkin lagi bisa disatukan kembali oleh kekuasaan semu yang telah hilang selamanya dari genggaman mereka. Di markas besar perusahaannya, Elina berdiri di depan jendela kaca besar yang menghadap ke arah lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, menunjukkan dominasinya atas dunia yang pernah mencoba menginjak-injak keberadaannya tanpa ampun. Dia tidak merasakan kegembiraan yang meluap-luap atas penderitaan Nyonya Sarah, melainkan hanya sebuah ketenangan batin yang dalam karena keadilan telah ditegakkan melalui cara-cara yang sangat elegan dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Elina memegang dokumen yang menunjukkan bahwa dia kini adalah pemilik mayoritas dari tanah yang ditempati oleh rumah keluarga Wijaya, yang berarti dia memiliki hak mutlak untuk mengusir mereka,
kapan saja dia inginkan dari sana. Namun, sebagai seorang wanita yang memiliki standar moral yang jauh lebih tinggi daripada mantan mertuanya, dia memberikan waktu bagi mereka untuk mengemasi barang-barang pribadi sebelum eksekusi pengosongan rumah dilakukan secara resmi oleh otoritas yang berwenang. Clarissa, yang kini tidak lagi memiliki status sebagai ahli waris kaya raya, datang menemui Elina di kantornya dengan penampilan yang sangat sederhana tanpa riasan tebal atau pakaian bermerek yang biasanya selalu ia kenakan setiap hari. Dia duduk di ruang tunggu dengan perasaan cemas yang sangat luar biasa. Bertanya-tanya apakah gurunya akan memberikan satu kesempatan lagi baginya untuk memperbaiki kesalahan besar yang telah ia lakukan demi keserakahan ayahnya sendiri. Elina akhirnya memanggilnya masuk ke ruang kerja pribadinya. Sebuah ruangan yang memancarkan aura otoritas yang sangat kuat, namun tetap terasa nyaman bagi siapapun yang memiliki niat tulus untuk belajar dan bekerja keras. Clarissa sekali lagi membungkukkan badannya dengan sangat rendah, mengakui bahwa dia telah mengkhianati filosofi bisnis yang pernah diajarkan Elina tentang pentingnya transparansi dan kejujuran dalam setiap langkah strategis yang diambil di dunia keuangan internasional yang kejam. Saya tidak meminta Anda untuk memaafkan saya, Su-Fu, karena saya tahu bahwa pengkhianatan dalam dunia kita adalah dosa yang paling tidak termaafkan. Tetapi saya memohon agar Anda membiarkan saya bekerja di tingkat paling bawah untuk menebus kesalahan saya. Clarissa mengucapkan kata-kata itu dengan suara yang serak karena tangisan, menunjukkan penyesalan yang sangat jujur yang belum pernah dia perlihatkan kepada siapapun selama hidupnya, yang penuh dengan kepalsuan sebagai putri konglomerat. Elina menatap muridnya itu dengan saksama selama beberapa menit yang terasa sangat lama bagi Clarissa. Mencoba mencari sisa-sisa integritas yang mungkin masih tersembunyi di balik tumpukan kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Elina tahu bahwa Clarissa sebenarnya memiliki bakat yang sangat besar dalam analisis pasar. Namun bakat itu telah disalahgunakan oleh pengaruh buruk ayahnya yang hanya memikirkan keuntungan jangka pendek tanpa peduli pada konsekuensi hukum jangka panjang. Baiklah. Kamu akan bekerja sebagai staf administrasi junior di kantor cabang kita di daerah terpencil, di mana tidak ada seorang pun yang mengenal namamu atau status masa lalumu sebagai seorang sosialita elit yang sombong. Kamu harus membuktikan bahwa kamu bisa bertahan dengan gaji minimum dan membangun kembali reputasimu dari nol tanpa menggunakan nama besar keluargamu yang kini sudah tidak ada artinya lagi di mata publik. Jika dalam 1 tahun kamu bisa menunjukkan integritas yang konsisten, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memberimu tanggung jawab yang lebih besar dalam tim analisis strategis utama yang sedang aku bangun saat ini. Clarissa menerima tawaran itu dengan penuh rasa syukur. Merasa bahwa ini adalah jalan panjang menuju penebusan diri yang harus ia lalui demi mendapatkan kembali kehormatannya yang telah hilang di tangan keserakahan ayahnya sendiri selama ini. Sementara itu, Adrian mendatangi kantor Elina dengan harapan bisa berbicara secara pribadi, namun dia langsung dihentikan oleh barisan petugas keamanan yang sangat ketat dan tidak bisa disuap dengan janji-janji kosong seperti biasanya. Dia terpaksa menunggu di luar gerbang gedung seperti orang biasa. Sebuah pengalaman yang sangat merendahkan martabatnya, yang selama ini selalu mendapatkan perlakuan istimewa dimanapun dia berada karena nama besar keluarga Wijaya. Saat mobil Elina keluar dari gedung, Adrian berlari mengejar dan berteriak meminta waktu 5 menit saja untuk menjelaskan posisinya yang terjepit antara cinta dan kewajiban bakti kepada ibunya yang sangat dominan. Elina menurunkan kaca mobilnya sedikit. Hanya cukup untuk memperlihatkan matanya yang tajam dan dingin. Lalu memberikan sebuah amplop koklat yang berisi semua bukti penggelapan dana yang dilakukan oleh ibunya selama bertahun-tahun di dalam perusahaan. Berhenti bersikap seperti korban. Adrian, karena kamu adalah pria dewasa yang memiliki pilihan untuk menghentikan kegilaan ibumu sejak lama. Namun, kamu lebih memilih untuk diam dan menikmati fasilitas yang dihasilkan dari kebohongan tersebut. Surat-surat ini adalah bukti bahwa perusahaanmu sebenarnya sudah bangkrut secara teknis sejak 2 tahun yang lalu. Dan hanya campur tangan rahasiaku yang membuat kalian tetap bisa bertahan hingga hari ini di puncak kejayaan semu. Sekarang,
Tanggunglah konsekuensi dari ketidakberdayaanmu dan belajarlah untuk menjadi pria yang sesungguhnya, yang tidak bersembunyi di balik rok ibunya saat menghadapi masalah besar dalam kehidupan nyata yang sangat keras ini. Elina menutup kembali kaca mobilnya dengan rapat, memerintahkan sopirnya untuk melaju pergi meninggalkan Adrian yang berdiri, terpaku di tengah jalan dengan tangan gemetar, memegang bukti kehancuran moral keluarganya yang sangat memalukan itu. Malam itu, Nyonya Sarah ditemukan pingsan di kamarnya setelah membaca laporan berita yang menyatakan bahwa kepolisian akan segera memanggilnya untuk memberikan keterangan terkait manipulasi pasar modal dan pencucian uang yang sangat masif. Adrian menyadari bahwa dia tidak hanya kehilangan istrinya yang luar biasa, tetapi juga kehilangan martabat, harta, dan mungkin kebebasan ibunya dalam waktu yang sangat singkat karena kesombongan yang tidak pada tempatnya. Elina kini telah sepenuhnya melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan, bersiap untuk melangkah menuju fase baru dalam hidupnya sebagai penguasa ekonomi yang dihormati bukan karena harta, melainkan karena karakter dan kecerdasannya yang tak tertandingi. Dunia akhirnya melihat bahwa seorang wanita yang pernah dihina sebagai menantu tak berguna, ternyata adalah arsitek utama di balik layar yang menggerakkan roda ekonomi kota dengan tangan dingin yang penuh dengan strategi jenius. Matahari terbit di ufuk timur membawa harapan baru bagi kota yang masih membicarakan skandal besar yang menimpa keluarga Wijaya. Namun bagi Elina, hari ini adalah babak penutup yang harus diselesaikan dengan ketegasan yang sempurna. Dia duduk di ruang kerjanya yang luas, menatap pemandangan pelabuhan di kejauhan tempat kapal-kapal besar bersiap untuk berlayar menuju pasar internasional. Simbol dari kebebasan yang kini dia miliki sepenuhnya, setelah melepaskan beban masa lalu. Semua aset keluarga Wijaya kini telah direstrukturisasi di bawah bendera perusahaannya. Dan dia telah memutuskan untuk mengubah kediaman mewah mantan mertuanya menjadi sebuah yayasan pendidikan bagi perempuan dari latar belakang kurang mampu yang ingin belajar tentang keuangan. Keputusan ini diambil bukan karena rasa dendam yang masih tersisa, melainkan sebagai bentuk transformasi energi negatif menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas, agar tidak ada lagi perempuan yang diremehkan hanya karena status sosial mereka yang rendah. Proses hukum terhadap Nyonya Sarah berjalan dengan sangat cepat, karena bukti-bukti yang diajukan oleh tim hukum Elina begitu kuat dan tidak terbantahkan, membuat wanita tua itu tidak memiliki pilihan selain mengakui semua perbuatan ilegalnya di hadapan hakim. Di ruang sidang yang dingin, Nyonya Sarah tampak kehilangan semua kemegahannya. Mengenakan pakaian tahanan sederhana yang jauh dari kemewahan kain sutra yang biasanya membalut tubuhnya yang penuh dengan kesombongan yang kini telah sirna. Dia melihat ke arah kursi penonton, berharap menemukan sosok Adrian untuk memberikan dukungan. Namun putranya itu duduk di sudut ruangan dengan wajah tertunduk, memikul beban rasa malu yang sangat berat akibat perbuatan keluarganya sendiri. Elina hadir di sana sebagai saksi utama, memberikan keterangan dengan nada suara yang tenang dan objektif, tanpa sedikit pun emosi kemarahan yang meluap-luap. Menunjukkan kelasnya sebagai seorang pemimpin yang memiliki kontrol diri yang sangat luar biasa. Setelah vonis dijatuhkan, Adrian mendekati Elina di koridor pengadilan. Wajahnya tampak jauh lebih dewasa dan lelah. Namun ada sinar kejujuran yang baru muncul di matanya, seolah dia telah melewati proses pembersihan jiwa yang sangat menyakitkan. Dia tidak meminta harta kembali, tidak juga meminta Elina untuk menerimanya lagi sebagai suami, melainkan dia hanya ingin menyampaikan permintaan maaf yang paling tulus dari lubuk hatinya yang terdalam atas semua kebutaannya selama ini. Elina menerima permintaan maaf itu dengan anggukan kepala yang singkat. Dia telah memaafkan Adrian demi kedamaian batinnya sendiri. Namun dia juga menegaskan bahwa jalan hidup mereka telah bercabang selamanya dan tidak akan pernah bersatu kembali dalam ikatan apapun di masa depan. Adrian menyadari bahwa ini adalah harga termahal yang harus dia bayar. Kehilangan wanita sehebat Elina adalah kerugian yang jauh lebih besar daripada kehilangan semua harta benda dan kekayaan yang selama ini dia bangga-banggakan secara berlebihan. Clarissa telah berangkat ke kantor cabang di daerah terpencil sebagaimana yang diperintahkan.
Dia mulai belajar dari hal-hal paling mendasar. Dari mengarsipkan dokumen hingga melayani kebutuhan staf senior, tanpa pernah mengeluh sedikit pun tentang kondisinya yang sekarang. Elina memantau perkembangan Clarissa dari jauh. Dan dia merasa cukup puas melihat transformasi muridnya yang mulai memahami nilai dari kerja keras yang jujur dan dedikasi yang tidak didasarkan pada manipulasi atau tipu daya semata. Sufu telah memberikan pelajaran hidup yang paling berharga bagi Clarissa. Bahwa kesuksesan yang dibangun di atas kebohongan akan runtuh secepat kilat. Sementara kesuksesan yang dibangun di atas karakter dan ilmu pengetahuan akan bertahan menghadapi badai sekuat apapun yang datang menerjang. Hubungan guru dan murid ini akan terus berlanjut dalam bentuk yang berbeda, di mana Elina bertindak sebagai pemandu dari bayang-bayang, sementara Clarissa bekerja keras untuk membuktikan bahwa dia layak mendapatkan kepercayaan itu kembali secara utuh. Di sisi lain, ayah Clarissa harus melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari kejaran para kreditur yang marah. Meninggalkan semua kemewahan palsunya dan hidup dalam ketakutan sebagai buronan internasional yang tidak memiliki tempat untuk menetap dengan tenang. Nasibnya menjadi peringatan bagi semua pengusaha di kota itu bahwa integritas bukanlah sekadar kata-kata dalam laporan tahunan, melainkan pondasi utama yang menentukan apakah sebuah dinasti bisnis akan bertahan lama atau hancur dalam sekejap karena keserakahan. Elina kini diakui sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia keuangan. Namun dia tetap mempertahankan gaya hidupnya yang sederhana dan tenang. Sering terlihat makan di warung pinggir jalan yang dulu sering dia kunjungi saat masih menjadi menantu yang tertindas. Dia ingin tetap terhubung dengan realitas kehidupan orang-orang biasa, agar dia tidak pernah menjadi sombong dan buta, seperti orang-orang yang telah dia kalahkan dengan strategi jeniusnya yang sangat mengagumkan tersebut. Beberapa bulan kemudian, yayasan pendidikan yang didirikan Elina di bekas rumah keluarga Wijaya resmi dibuka. Dan acara tersebut dihadiri oleh banyak tokoh penting yang memberikan apresiasi tinggi atas visi sosial yang dimiliki oleh Elina bagi masa depan bangsa. Saat dia berdiri di podium untuk memberikan pidato pembukaan, Elina melihat ke arah taman tempat dia dulu sering menghabiskan waktu sendirian sambil merenung. Dan dia tersenyum karena sekarang tempat itu telah dipenuhi dengan tawa para siswa yang penuh semangat. Dalam pidatonya, dia menekankan bahwa kekuatan terbesar seorang manusia bukan terletak pada seberapa banyak orang yang bisa dia kuasai, melainkan pada seberapa banyak orang yang bisa dia angkat derajatnya, dan dia bantu untuk mencapai potensi terbaik mereka masing-masing. Kata-katanya menyentuh hati banyak orang. Memperkuat posisinya bukan hanya sebagai pengusaha sukses, melainkan sebagai sosok inspiratif yang membawa perubahan positif bagi tatanan sosial yang selama ini terlalu mementingkan harta dan status semu. Malam itu, Elina duduk di balkon kantor barunya sambil menikmati secangkir teh melati. Aroma yang sama yang dulu sering dia siapkan bagi Nyonya Sarah. Namun kali ini rasa teh itu jauh lebih nikmat karena diseduh dengan rasa kebebasan yang mutlak. Dia membuka sebuah buku catatan kecil yang berisi daftar rencana investasinya di masa depan, termasuk proyek-proyek energi terbarukan dan pengembangan teknologi kesehatan yang akan memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan umat manusia di seluruh dunia. Dia tidak lagi memiliki musuh untuk dikalahkan, karena semua orang yang pernah menyakitinya telah hancur oleh perbuatan mereka sendiri, memungkinkannya untuk fokus sepenuhnya pada pembangunan dan penciptaan nilai-nilai baru yang lebih bermakna. Elina tahu bahwa perjalanan hidupnya masih sangat panjang. Namun dia merasa sangat siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan karena dia telah menemukan jati dirinya yang sesungguhnya di tengah badai pengkhianatan. Kisah tentang menantu yang diusir dan kemudian kembali sebagai penguasa ekonomi menjadi legenda urban yang diceritakan secara turun-temurun di kota itu. Sebuah pengingat abadi bahwa roda kehidupan selalu berputar, dan keadilan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Nyonya Sarah di dalam penjara kini memiliki banyak waktu untuk merenungi setiap kata hinaan yang pernah dia lontarkan, menyadari bahwa setiap kata itu kini kembali kepadanya sebagai cambuk yang menyakitkan dalam kesendiriannya yang gelap dan dingin. Adrian memulai hidup baru sebagai pekerja profesional biasa. Mencoba membangun kembali karirnya dengan jujur, tanpa campur tangan nama keluarga.
Sebuah langkah kecil yang diapresiasi oleh Elina dari kejauhan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang tulus. Elina menutup harinya dengan perasaan damai. Dia adalah bukti nyata bahwa kelembutan hati yang dibarengi dengan kecerdasan yang tajam adalah senjata yang paling mematikan bagi kesombongan. Dan sebuah akhir yang triumfan hanyalah awal dari petualangan baru yang lebih gemilang.